Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kemis, perkenalkan nama saya Niken Ayu Lestari, NIM 12210725288 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyat dan Keguruan UIN Suska Riau. Di video ini saya akan menjelaskan tentang unsur merkuri. Teman-teman tahu nggak sih apa itu merkuri? Jadi, unsur merkuri yang dikenal dengan air raksa adalah salah satu jenis logam berat. Logam yang bernomor atom 80 dan bernomor massa 200 gram per mol ini berbeda dengan jenis logam lainnya, karena merkuri adalah logam yang berbentuk cair. Lalu, bagaimana sih dengan penemuan unsur merkuri? Jadi, dalam sejarah, asal mula merkuri ditemukan dalam beberapa botol di makam-makam nenek moyang bangsa Mesir sekitar pada tahun 1500 atau 1600 sebelum Masehi. Menurut arkeologi, bahwa merkuri telah digunakan selama 2500 tahun. Merkuri banyak dibicarakan oleh para filosof pada zaman Aristoteles, yang mencatat penggunaannya dalam upacara keagamaan dan sebagai obat-obatan. Nama merkuri telah diperkenalkan pertama kalinya oleh bangsa Romawi yang dinamakan berdasarkan planet Merkurius. Nama ini berasal dari kata Latin hydrargyrum yang dipakai hingga sekarang yang berarti perak cair. Nama lain dari merkuri adalah air raksa yang berarti perak hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik unsur merkuri. Yang pertama yaitu sifat fisiknya. Merkuri adalah unsur kimia yang mempunyai nomor atom 80, berat atom 200,61 dan jari-jari atom 1,48. Merupakan satu-satunya unsur logam yang berbentuk cair pada suhu kamar dan sangat mudah menguap. Membeku pada suhu minus 38,90 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 357,30 derajat Celcius. Warnanya tergantung pada bentuk fasanya. Pada fasa cair berwarna putih perak, sedangkan fasa padat berwarna abu-abu. Densitas raksa yaitu 13,55 Pascal, merupakan densitas yang tertinggi dari semua benda yang cair. Selanjutnya yaitu sifat kimia unsur merkuri. Merkuri merupakan logam yang paling mudah menguap dibandingkan dengan logam-logam lainnya. Yang kedua, dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Juga melarutkan berbagai jenis logam dan membentuk alloy. Dan merkuri merupakan unsur yang sangat beracun. Nah, teman-teman pasti bingung kan bagaimana reaksi pembuatan unsur merkuri? Jadi, logam merkuri murni biasanya dibuat dari bahan mineral yang paling banyak mengandung merkuri, yaitu sinabar. Merkuri murni ini dengan mudah dapat diekstraksi dengan sinabar melalui pemanggangan sesuai dengan reaksi yang ada di video tersebut. Dari proses pemanggangan ini, raksa yang dihasilkan dalam bentuk uap. Uap ini kemudian dikondensasikan dalam pendingin sehingga didapatkan raksa dalam bentuk cair. Metode ini menghasilkan raksa lebih dari 95%. Dalam proses ini, raksa dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 yang mengoksidasi hampir semua pengotor. Hasilnya, raksa tak larut atau mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Pemurnian terakhir adalah melalui penyulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam. Di dalam sifatnya yang beracun, ternyata merkuri ini juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam peralatan laboratorium, merkuri digunakan sebagai bahan pembuatan barometer, termometer, dan difusi uap. Manfaat merkuri kedua yaitu digunakan sebagai bahan produksi untuk klorin. Yang ketiga yaitu digunakan dalam
peralatan elektronik, misalnya yaitu di lampu uap merkuri, di dalam sakelar merkuri, dan alat elektronik lainnya. Nah, merkuri juga digunakan sebagai bahan dari kosmetik, tapi ini sangat berbahaya ya teman-teman. Dan di saat sekarang di Indonesia juga dikurangin pemanfaatan merkuri dalam kosmetik. Yang kelima yaitu dalam pemanfaatan kesehatan. Dalam kesehatan, merkuri digunakan sebagai bahan komposit gigi dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu senyawaan merkuri dan manfaatnya. Berdasarkan tingkat oksidasi, merkuri dibagi menjadi dua, yaitu merkuri 1 dan merkuri 2. Pada merkuri 1, contohnya pada merkuri nitrat digunakan dalam industri felting untuk membantu anyaman kain vel. Dan merkuri 1 klorida digunakan sebagai obat pencahar. Lalu merkuri 2, senyawaan pada merkuri 2 contohnya yaitu merkuri 2 klorida yang digunakan sebagai desinfektan. Yang terakhir yaitu merkuri sulfida yang digunakan pada pigmen pada cat, karet, dan plastik. Demikianlah video presentasi saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.